괜찮아요? 이번엔 내 말 좀 들어라. 결혼만 안 했어도 세연이는 살았을 거야. 녀석이 나 사줄게요. Alur cerita drama Korea berjudul The Typical Family dimulai dari keluarga cemara yang tengah bertamasya di pantai. Mereka mendengar suara teriakan seseorang, "Tolong, tolong, ada seorang yang tenggelam di sana." Dengan cepat seorang wanita itu berlari untuk menolongnya. Seorang pria yang tenggelam itu bernama Bok Wiju. Wiju yang pingsan, ia terbayang masa lalunya bersama seorang wanita yang bernama Lee Seon, yaitu mantan istrinya di pinggir pantai. Ia pun pasrah terbawa ombak di lautan, hingga seorang wanita itu berhasil membawanya ke tepian dan memberikan nafas buatan. Nafas buatannya berhasil menyadarkan Wiju dari pingsannya dan ia langsung memeluk wanita itu. 괜찮아요? Lalu Wiju dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit. Sang ibu yang bernama Buk Manhem memarahinya karena Wiju yang gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba saja menceburkan dirinya ke pantai. Wiju yang tidak mengakuinya, ia beralasan kalau tadi itu kecelakaan karena saat snorkeling ia tengah mabuk berat. Tapi sang ayah bernama Am Son Gu menganggap pernyataan Wiju itu bohong. Sedangkan Manhem merasa menyesal karena tidak sempat berkenalan dengan seorang wanita yang menolong Wiju. Lalu diperlihatkan di salah satu tempat spa, para wanita pekerja di sana tengah bersiap untuk bekerja dan tak lama sang bos datang. Sang bos menanyakan siapa yang akan mulai memijat pelanggan di hari pertama ini. Mereka semua banyak yang menolaknya. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita yang baru bekerja di tempat spa menjawab, Aku saja yang memijatnya." Wanita itu bernama Du Dahe. Lalu Dahe langsung cus memulai pekerjaannya untuk memijat kliennya itu. Dan ternyata klien itu adalah Manhem yang kecapean gara-gara abis liburan ke pantai. Manhem mengatakan kalau ia sangat menyukai pijitan dari Dahe karena badannya yang kaku dan kram membuatnya menjadi lebih rileks sampai membuat Manhem ketiduran. Setelah selesai memijat, Manhem membayarnya dan mencari Dahe yang memijatnya. Bos itu memberitahu kalau Dahe di belakangnya. Manhem pun ingin memberikan uang tips. Ia menanyakan, "Kamu tuh kemarin pergi liburan ke pantai ya? Kamu yang menolong anak saya tenggelam kan?" Dahe menjawab, "Iya bu, kemarin aku pergi ke pantai dan menolong anak ibu." Tanpa basa-basi, Manhem mengeluarkan segepok uang untuk memberikan tips karena sudah menolong Wiju. Tapi Dahe menolaknya karena tidak enak dengan bos dan juga teman-temannya. Manhem akhirnya memberikan uang segepok itu untuk bosnya asalkan Dahe dibolehkan untuk berkunjung ke rumahnya. Selesai bekerja, Dahe pergi ke rumah Manhem. Saat gerbang itu dibuka, Dahe terpukau karena rumah itu mempunyai halaman yang sangat luas seperti komplek perumahan mewah. Dahe lagi-lagi dibuat terpukau dengan semua barang-barang di sana. Manhem pun datang menyambutnya. Sementara itu Wiju di kamarnya, ia baru bangun tidur dan begitu berantakannya botol minuman keras. Ia di sana melihat tulisan dari Manhem yang melarangnya keluar dari kamar. Tapi Wiju bodoh amat dan pergi ke dapur. Saat akan membuatkan teh, Dahe melihat Wiju yang kesulitan membuka botol minuman keras. Dahe pun menawarkan bantuannya untuk membukakan botol itu. Dengan disengaja, Dahe mendorong botol minuman keras itu. Dahe seolah-olah membereskan serpihan beling yang membuat Manhem datang karena ada suara keributan. Manhem berterima kasih karena lagi-lagi sudah menolongnya dan memperkenalkan Wiju kepada Dahe yang sudah menolongnya saat tenggelam di pantai. Manhem merasa tidak enak karena perkataan Wiju yang mengatakan, "Pasti kamu datang ke rumahku untuk meminta bayaran kan?" 목숨 갚아들어 오셨구나. Saat tengah membuatkan teh, Dahe melihat situasi dan ia pun memasukkan serbuk rahasia ke dalamnya. Setelah itu, Dahe memijat Manhem. Ia merasa senang dengan kepiawaian Dahe memijat. Ia pun menanyakan, "Apakah kau masih punya keluarga?" Dahe menjawab, "Aku sebatang kara, tapi aku sudah 2 kali menikah namun gagal. Saat malam pertama dengan suami pertamaku, ia malah sibuk muantap-muantap dengan mantannya. Sedangkan suami keduaku pemabuk berat dan pemain judi." Manhem menceritakan kalau Wiju
juga sama sudah menikah, tapi istrinya sudah meninggal. Itulah yang membuat Wiju menjadi stres. Selesai dipijat, Manhem pun ketiduran lagi. Di tengah tidurnya, ia bermimpi sesuatu yang buram membuatnya terbangun. Sun Go yang berada di sebelahnya pun khawatir karena Manhem sudah ketiduran 2 hari lamanya dan baru bangun sekarang. Manhem menceritakan kalau ia baru saja mimpi tentang Dahe yang menggunakan cincin dari keluarga kita. Apa jangan-jangan Dahe adalah penyelamat yang datang untuk mengembalikan kekuatan kita? Mimpi ini membuat Manhem ingin mengundang Dahe untuk merayakan ulang tahun di hari Sabtu nanti. Wiju pun melihat tanggal di kalender dan ia pun turun ke kamar anaknya untuk minta tolong. Kirain anaknya ada di dalam kamar, taunya lagi main game. Anak itu bernama Bok Ina. Wiju menjelaskan kejadian di pantai itu sebenarnya ayah tidak melompat ke laut. Belum selesai bicara, Ina merasa tidak peduli dan memilih masuk ke dalam kamar. Keesokan harinya terlihat seorang wanita cantik yang berjalan masuk ke dalam gym yang bernama Grace Kang. Kecantikannya itu membuat para user gym terpukau. Grace pun menghampiri Wiju yang tidur di alat olahraga. Wiju mengira Grace akan menggunakan alatnya. Ia pun pindah ke alat lain dan melanjutkan turunnya. Aduh, ini tempat gym, woi, bukan tempat tidur. Lalu Grace mengenalkan dirinya kepada Wiju yang ternyata pemilik gym ini tengah membuka info lowongan kerja menjadi pelatih olahraga pribadi. Setelah melihat CV Grace, Wiju pun menyuruh Grace untuk mulai bekerja besok. Grace merasa dengan kecantikannya ini ia dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Tapi tunggu dulu. Saat akan pergi, Grace dihentikan oleh kakaknya Wiju yang hobi makan bernama Buk Dong-hee. Dong-hee meminta CV yang dibawa oleh Grace untuk dilihat. Dong-hee terkejut saat melihat resume Grace yang mempunyai riwayat 300.000 pelanggan di tempat olahraga sebelumnya. Tapi ternyata Grace mengenal Dong-hee karena Dong-hee adalah artis mukbang. Tak lama Wiju datang memberikan uang di amplop untuk menyuruh Dong-hee membelikan hadiah di hari Sabtu nanti. Setelah itu, Dong-hee mendapat panggilan dari klien untuk konsultasi di klinik. Klien itu ragu konsultasi dengan Dong-hee untuk sedot lemak. Dong-hee menjawab untuk meyakinkannya dan mengatakan kalau dirinya juga udah pernah sedot lemak dan berhasil menurunkan dengan beberapa kali penjelasan. Tapi tiba-tiba kancing baju Dong-hee tiba-tiba lepas dan mengenai pipi si klien. Klien itu pun kesal dan pergi karena merasa Dong-hee itu adalah konsultan abal-abal. Dong-hee mencoba untuk mengejarnya, tapi rekan kerjanya sekaligus comblangannya yang seorang dokter bernama Jo Ji-han memanggil Dong-hee untuk menyuruhnya beristirahat karena ia melihat Dong-hee gagal menangani klien yang akan konsultasi menggunakan jasa sedot lemak. Lalu Dong-hee pun memutuskan untuk pergi ke toko roti. Dan di saat akan membayarnya, semua kartu yang ia miliki limit semua. Lalu Manhem menelepon Dong-hee untuk segera pulang karena sebentar lagi acara undangan akan segera dimulai. Dong-hee tidak menyangka kalau Wiju belum mengetahui rencana dari Manhem. Manhem pun meminta agar Dong-hee diam, gak usah banyak bacot yang membuat rencananya gagal. Tak lama Dae datang. Kehadirannya disambut baik oleh Manhem dan juga Son Go. Acara ulang tahun yang garing ini akan segera dimulai. Ternyata acara ulang tahun Ina ini sebagai ajang perkenalan Dae yang akan dijodohkan dengan Wiju. Mereka berdua pun saling menolakkan dirinya masing-masing. Wiju menjelaskan kalau Dae akan kesulitan akrab dengan anaknya. Selain statusnya anak tiri, Ina adalah gadis berusia 13 tahun yang baru puber. Buktinya aja, Ina dipanggil oleh kakeknya untuk turun aja enggak nurut. 이나야! 이리 좀 내려와 볼래? 받자. 문 걸어 잠그고 대답 듣는가. Wiju pun terus menunjukkan sisi negatif dari semua anggota keluarganya. Yang terakhir, ia menunjukkan sikap Dong-hee yang kasar kepadanya. Manhem dan Son Go langsung mengajak Wiju untuk ikut dulu dengannya, meninggalkan Dae dan Dong-hee yang berdua di meja. Situasi yang awkward ini, Dae mencoba untuk mencairkannya dengan basa-basi menawarkan banyak makanan. Dong-hee menolak karena sedang diet, lalu ia menjelaskan kalau keluarga kami dulu itu adalah keluarga cemara. Tapi sekarang keluarga kami sedikit hancur. Dong-hee menyuruh Dae untuk mengambilkan air. Son Go mendatangi kamar Ina. Ia memujuk agar Ina turun ke bawah untuk merayakan hari ulang tahunnya. Ina mau turun asalkan Son Go membuatkan sup rumput laut. Ya mau nggak mau untuk cucu kesayangan, Son Go menuruti permintaan Ina. Wiju dan Manhem tengah berdebat. Wiju merasa kelakuan ibunya keterlaluan di saat cucunya tengah berulang tahun tapi mengundang wanita lain ke acaranya. Manhem menjelaskan kalau ia ingin Wiju melanjutkan hidupnya dan move on dari istrinya yang sudah meninggoy. Wiju menjawab,
Bohong, nggak usah banyak bacot bu. Ibu nggak peduli ya sama perasaan cucunya. Manhem menjawabnya lagi, Wiju, kamu selalu berusaha bunuh diri karena terlalu begitu mencintai Soyun yang sudah meninggal. Bahkan kamu berusaha bunuh diri di tahun lalu saat ulang tahun Ina untuk menyusulnya. Dengarkan ibu, Soyun pasti masih hidup kalau tidak menikah denganmu. 이번엔 내 말 좀 들어라. 결혼만 안 했어도 세연이는 살았을 거야. Perkataan itu membuat Wiju terkejut. Manhem menjelaskan lagi kalau pernikahan Wiju yang berawal dari Wiju menghamili Soyun di luar nikah. Songo mencoba untuk menenangkan Manhem karena keributan itu terdengar oleh Ina. Ina pun turun berjalan untuk meniupkan lilin ulang tahun itu dan pergi kembali ke kamarnya disusul dengan Wiju yang tiba-tiba entah pergi kemana. Di hari ulang tahun Ina diguyur oleh hujan deras dan ia melihat Wiju yang pergi hujan-hujanan. Ina merasa murung karena kehadirannya berawal dari kisah ayah dan ibunya yang buruk. Saat akan menyelamatkan makanan, Manhem di situ penyakitnya tiba-tiba kumat hingga tak sengaja tersenggol oleh Sungo. Mereka semua langsung bersiap mengantarkan Manhem ke dokter. Dahe diminta untuk mematikan kompor. Karena ia takut api, Dahe mencari capitan untuk mematikan kompor itu dan berusaha sekuat tenaga. Dan tiba-tiba kompor itu dimatikan oleh Ina yang tiba-tiba datang. Ina menanyakan tujuan Dahe yang memasukkan bubuk rahasia ke dalam tehnya saat itu. Dahe menjelaskan kalau bubuk itu adalah ekstrak akar teh. Setelah menanyakan itu, Ina pun pergi kembali ke kamar. Sementara itu, Wiju tengah mendatangi tempat peristirahatan Soyun. Tak lama, kedua orang tua Soyun datang. Ayah Soyun merasa kesal sekaligus sedih karena melihat penampilan Wiju yang begitu lusuh datang ke tempat peristirahatannya. Ibu Soyun menanyakan tentang kejadian Wiju saat itu yang mengalami kecelakaan bersama dengan Soyun. Tapi kok Wiju nggak terluka sedikit pun? Apa Wiju mempunyai kekuatan supranatural? Wiju hanya terdiam. Ia bergumam kalau itu bukanlah kekuatan supranatural, tapi berupa kutukan istimewa. Setelah itu, Ibu Soyun memaafkan kecelakaan itu dan menyuruh Wiju untuk tetap menjalankan hidupnya. Diperlihatkan kembali kepada Dahe yang tengah memanaskan sup rumput laut dan membuat nasi untuk Ina. Tapi Ina nggak mau makan karena ia takut diracun oleh Dahe. Dahe menyiapkan makanan untuk Ina, tapi Ina malah terus bermain game. Dahe akhirnya mempunyai ide untuk memancingnya dengan memakannya terlebih dahulu. Ina pun akhirnya terpancing dan mereka mulai berbincang. Tiba-tiba Ina menyuruh Dahe untuk kabur karena kalau terlibat dengan keluarga ini akan membuat Dahe terkena masalah berat karena keluarganya ini mempunyai kekuatan super. Tapi kekuatan itu hilang karena penyakit. Penyakit yang dimaksud Ina adalah gaya hidup yang modern dan hedon. Dahe mengira perkataan Ina adalah cara Ina untuk mengungkapkan ketidaksukaannya kepada Dahe. Ina mengelaknya dan menjelaskan kalau neneknya terlalu pelor alias nempel molor atau dibilang gampang tidur karena ia harus bermimpi untuk meramal masa depan. Dahe mulai paham dan ia mengira Ina mempunyai kekuatan super yaitu melihat orang dengan tembus pandang. Tapi Ina menjawab kalau ia sendiri tidak mempunyai kekuatan itu. Makanya membuat Manhem cemas kekuatan super itu tidak ada penerusnya. Dahe menanyakan, lalu kalau ayahmu mempunyai kekuatan super apa? Ina menjawab, ayahku bisa kembali ke momen bahagia di masa lalu dengan mengingatnya sambil menutup kedua mata. Sayangnya, kekuatan itu tidak bisa dilakukan oleh ayahnya karena dia tidak bisa menemukan kebahagiaan lagi di masa lalunya dan menderita depresi. Tak lama, Wiju pun pulang. Ia melihat Dahe yang tengah mencuci piring. Dahe menjelaskan kalau ia di sini untuk menemani Ina sekaligus menghangatkan sup rumput laut karena di hari ulang tahunnya Ina belum makan apa-apa sama sekali. Perkataan dan sifat keibuan Dahe membuat Wiju mulai terpana. Wiju pun menceritakan kalau dirinya depresi ketika kau menikah dan harus berjanji untuk melindunginya, tapi aku gagal. Dahe menjawab kalau dirinya melihat Wiju mempunyai sifat sisi melindunginya saat di pantai. Ia melihat Wiju pergi ke tengah pantai untuk mengambilkan boneka milik anak kecil yang terbawa ombak. Dahe yang tengah bersantai pun dengan cepat berlari ke tengah pantai untuk menyelamatkan Wiju. Dahe menceritakan kalau dulu ia sempat mengalami kesulitan hingga datang seorang menolongnya. Orang yang menolong Dahe hampir saja mati. Itulah alasan yang mendorong Dahe untuk selalu terus menolong dan tetap melanjutkan hidupnya walaupun kehidupan ini sungguh berat banget. Dahe merasa Wiju mempunyai kesamaan dengan orang yang menolong Dahe saat itu. Perkataan itu membuat mata Wiju berkaca-kaca dan ia mengatakan, aku nggak kayak begitu, kamu salah. Mungkin kamu menyelamatkan hidupku, tapi kamu jangan harap aku akan menyelamatkan hidupmu. Dahe pun tersenyum dan menyuruh Wiju untuk cuci piring karena ia akan kembali pulang. Sesampainya di rumah, Dahe diajak oleh ibunya bernama Baek Lee Hong untuk minum bir. Grace mengejek Dahe yang selalu membuat baper para pria kaya dengan menjual perkataannya. Kau sama seperti seseorang yang menyelamatkanku. Lee Hong teringat dan menceritakan
menceritakan kalau kedua mantan suami Dahe selalu terpana dengan perkataannya, yang dimana ujung-ujungnya Dahe disakiti oleh suami pertamanya yang selingkuh dan suami keduanya pemabuk yang kasar. Tapi Dahe merasa keluarga Wiju biasa-biasa saja karena tidak mempunyai riwayat jahat. Opini itu diperkuat dengan seorang pria berbadan kekar bernama Noh Yong Tae. Ia adalah paman dari Dahe. Dahe menceritakan kalau anak Wiju mempunyai kekuatan super, tapi ia tidak percaya. Dahe heran kenapa ya mereka bisa kaya banget, apa mereka pemain lotre, padahal kenyataannya pemain trading saham. Tapi Li Hong memberitahu kalau Dahe terus maksain mendekati Wiju akan mendapatkan masalah. Grace mempunyai ide untuk melaporkan keluarga Wiju ke petugas. Yong Tae menyatakan mau lapor ke siapa? Ke Intel atau ke Marvel? Kan mereka mempunyai kekuatan super. 어디에? 국정원? Guyonan itu membuat mereka semua tertawa. Dahe melanjutkan ceritanya kalau kekuatan super keluarga Wiju hilang karena gaya hidup modern. Cerita omong kosong itu membuat mereka semua semakin tertawa lepas. Lalu mereka pun mempunyai rencana lain untuk membantu Dahe menikah dengan Wiju yang kaya raya. Di tempat yang berbeda, Wiju mendatangi kamar Ina untuk mengucapkan ulang tahun dan memberikannya hadiah. Ina dengan wajah datar teringat boneka kelinci di saat terjadinya kecelakaan sang ibu yang tengah mengendarai mobil malah melamun dan hilang kendali, membuat mobil itu terjun ke dalam jurang. Wiju yang masih hidup berusaha menyelamatkan diri, tapi sayangnya nyawa Seyon tidak tertolong. Scene diperlihatkan masa kecil Wiju, yang dimana ia dan teman-temannya tengah mengikuti undian. Beruntungnya, Wiju memenangkan undian dan hadiahnya permen ikan raksasa. Semua teman-temannya iri dan setelah itu, Wiju kembali ke rumahnya. Ia berjalan mengendap-endap agar tak ketahuan oleh Manhem, tapi tetap saja aksinya terciduk oleh Manhem yang memanggilnya. Manhem sangat marah, ia membuang permen ikan itu gara-gara Wiju gak mau nurut yang nekat pergi ke toko alat tulis Hangok karena di sana akan terjadi kecelakaan. Saat Manhem akan mencabuknya, tiba-tiba saja Wiju berteleportasi ke depan toko alat tulis Hangok. Di sana, Wiju melihat masa lalu kehidupannya yang memenangkan undian. Sejak usia 9 tahun lah Wiju menyadari kalau ia mempunyai kekuatan supranatural untuk kembali ke masa lalu yang bahagia. Kekuatan supranatural itu membuat Manhem senang karena ia berhasil menurunkan kekuatan itu kepada anaknya. Lalu, Wiju kembali bermain. Ia mencoba menghidupkan kembali ke masa lalu yang bahagia. Kehadiran Wiju di sana seperti kesat mata dan ia melihat teman-temannya yang tengah mengajar anjingnya dan tertabrak. Wiju kecil menangis karena ia gagal menolong orang yang tengah bersedih. Setelah mencobanya untuk mengundurkan waktu berkali-kali, Wiju pun mencoba untuk menangkap anjing kecil itu. Tapi usahanya selalu gagal dan kecelakaan tetap saja terjadi dan ia merasa bersalah karena di saat dirinya bahagia selalu saja ada orang yang mengalami kesedihan. Usia Wiju pun beranjak dewasa dan kini cerita Wiju di saat hari lahirnya Ina. Wiju dan Seyon sangat bahagia melihat kelahiran anak pertama mereka. Tapi sayangnya, momen bahagia itu pun sudah pudar dan ia tidak bisa mengulanginya lagi. Scene diperlihatkan kembali kepada Wiju di masa sekarang. Ia keluar dari rumahnya dan melihat tumpukan boneka milik Ina berada di tong sampah. Wiju merasa dirinya gagal menjadi ayah karena tidak bisa membahagiakan anaknya. Di sana, ia melihat pengendara motor yang mencurigakan. Tak lama, Ina pun berangkat sekolah. Wiju menegurnya karena Ina lupa nggak pamitan. Aduh, adik bagaimana sih? Setelah itu, Ina melihat boneka yang dibuang olehnya sebagai cara ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap kehidupannya yang dicap sebagai anak yang tak diinginkan. Setelah memberi wejangan, Ina pun berangkat. Singkat cerita, karena Wiju gabut, ia pergi mencari hadiah pengganti untuk Ina. Di sana tak sengaja ia menyenggol rak kosmetik yang membuat Wiju dimarahi oleh penjaga. Sesampainya Wiju di satu toko, ia tengah sibuk memilih hadiah. Gak disangka-sangka Dahe tiba-tiba muncul. Ternyata seorang pengendara motor misterius itu adalah Yung Tae yang memata-matai Wiju. Dahe mencoba untuk akrab dengan memberikan saran kado sepatu untuk Wiju. Tapi sikapnya membuat Wiju risih yang menganggap sepatu pilihannya itu terlalu dewasa. Kamu ini kenapa sih ganggu aku milih kado? Kamu datang ke sini buat jadi istriku kah? Mending kamu pergi belanja aja sana. Saat Wiju pergi pun Dahe mengikutinya dan tak sengaja Wiju menariknya dan merobek pakaian Dahe. 사줄게요.
Tingkah Wiju membuat para pengunjung toko terdiam dan memperhatikan ke arah mereka berdua. Singkat cerita, Wiju pergi ke restoran untuk menikmati bir. Pas lagi enak-enaknya minum bir, Dahe datang lagi. Ia membawakan sepatu untuk Ina, karena menurut Dahe, Ina yang di usia puber justru ingin terlihat dewasa. Saat Dahe duduk, Wiju yang gak sopan ini malah berdiri dari kursinya untuk pergi. Dahe meminta agar Wiju membawa sepatu yang sudah ia beli untuk Ina. Setelah membawanya dan pergi, tiba-tiba suara alarm emergency berbunyi. Semua pengunjung restoran dan mall panik. Mereka semua berlarian kocar-kacir untuk menyelamatkan diri. Dahe yang pusing karena mabuk, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dahe yang mabuk berat, ia terbayang dengan kemunculan tangan dari seorang pria yang ternyata saudaraan tangan itu dari Wiju yang menolongnya. Dahe baper karena ia merasa Wiju yang dingin dan acuh banget ternyata perhatian. Setelah itu, Dahe pulang ke rumahnya. Begitupun Ina saat akan masuk ke dalam kamar, ia melihat di pintunya ada hadiah sepatu. Ina sangat senang menggunakan sepatu itu dan ia tersadar kalau Wiju telah mengintipnya. Keesokan harinya, Dahe mendatangi pusat kebugaran box. Di sana, Manhem menyambutnya dengan hangat. Ia menanyakan Dahe yang sudah ditelepon untuk pijat. Dahe menjawab kalau ia sibuk, ini kebanyakan klien yang mau pijat. Manhem menjawab kalau Dahe mempunyai energi istimewa dan tidak boleh ada seorang pun yang mencoba energinya kecuali Manhem. Manhem pun meminta Dahe untuk ikut ke ruangan lain. Sementara itu di ruangan gym bapak-bapak yang tengah berolahraga, mereka semua terpana dengan kehadiran Grace sebagai pelatih baru di tempat gym itu. Donghae mendekatinya yang menuduh Grace adalah nama samaran. Mereka berdua saling ejek tapi Grace memilih untuk pergi. Donghae melihat Nahem dan Dahe datang ke ruangan gym. Manhem menceritakan kalau dulu Wiju adalah petugas pemadam kebakaran. Tapi karena Manhem tidak mau melihat Wiju kecapean, ia memutuskan untuk membeli gedung ini dan memberikan usaha gym untuk Wiju. Aduh, Wiju, Anda hidupnya enak banget ya. Manhem pun memberitahu kalau Wiju mau menikah, maka gedung ini dan semua isinya diberikan untuk Wiju. Dahe mulai paham dari maksud Manhem yang akan menjodohkan dirinya dengan Wiju. Dahe merasa perjodohan ini terlalu cepat. Manhem menjawab kalau dirinya selalu gelisah melihat Ina yang masih ABG belia tidak ada kasih sayang dari seorang ibu. Selain itu, Manhem ingin mempunyai cucu lagi. Obrolan mereka berdua membuat Donghae iri. Dahe menjawab kalau pernikahan bukanlah hal yang mudah, apalagi dirinya sudah 2 kali menikah. Tapi Manhem berjanji kalau Dahe mau menjadi menantunya, ia akan memperlakukan Dahe dengan baik sekaligus memberikan resepsi pernikahan yang mewah ugal-ugalan. Donghae merasa iri dan panas, ia pun menarik ibunya untuk pergi ke tempat lain. Sementara Dahe dan Grace memberikan kode agar menguping pembicaraan mereka berdua, Donghae memberitahu Manhem untuk tidak mudah percaya dengan Dahe karena ia adalah orang yang baru dikenalnya. Manhem bersikeras kalau Dahe adalah orang baik. Buktinya waktu itu ia menolong Wiju yang tenggelam. Donghae mencari alasan lain kalau sebenarnya Manhem menyuruh Donghae menikah dengan Jihan. Tapi kok kenapa tiba-tiba Manhem menyuruh Wiju yang menikah dan memberikan gedung ini? Manhem menjawab kalau ia merasa Jihan tidak mau menikah dengan Donghae. Lagi pula Dahe sudah masuk ke dalam mimpinya dan itu bertanda baik. Grace dan Dahe saling memberikan kode soal apa yang dibahas oleh Manhem dan Donghae. Tak lama Wiju datang ke dalam gym dan Dahe menyapanya dan menanyakan, kok tumben kamu datang ke sini buat jaga gym ya? Wiju menjawab, aku datang ke sini untuk kerja dan energiku sudah habis jadi mau pulang aja ah. Dahe menjawab terdiam dan mengucapkan terima kasih. Wiju kebingungan kenapa Dahe tiba-tiba mengucapkan terima kasih padahal ia tidak melakukan apa-apa. Rupanya Dahe berterima kasih karena kemarin sudah memegang tangannya padahal itu semua halusinasi dari Dahe. Perbincangan mereka berdua membuat Manhem senang. Hah? Kalian berdua udah berpegangan tangan? Itu tandanya Wiju sudah mencintaimu. Biarkan sisanya aku yang urus hubungan kalian. Lagi-lagi Dahe menjawab, jangan terburu-buru bu. Ibu mau aku buatin teh enggak? Ibu kelihatannya kecapean deh. Manhem pun senyum dan meminum teh itu yang membuatnya tidur nyenyak. Songo merasa senang setiap Manhem bertemu dengan Dahe selalu saja tidur nyenyak. Ia berharap Manhem bermimpi yang baik untuk masa depan. Songo memberitahu Wiju kalau ia pun menyukai sikap Dahe dan setuju kalau Wiju menikah. Tapi Wiju hanya terdiam. Sementara di rumahnya, Lee Hong dan keluarganya telah membuat rencana. Ia membuat rencana untuk Grace agar membatalkan pernikahan Jihan dengan Donghae. Keesokan harinya, Manhem masuk ke
kamar Wiju. Ia merasa kesal karena kamar Wiju yang gelap kayak goa, ditambah lagi banyak sampah berserakan. Ia pun meminta agar Wiju menikah lagi agar Wiju kembali hidup normal. Karena kalau Wiju terus berada di masa depresi, bisa berdampak ke mental Ina yang jelek. Wiju merasa emosi dan gak percaya sama omongan Manhem. Tapi kenyataannya saat Ina berada di sekolah, Pak Guru menanyakan apakah kalian semua sudah mempunyai eskul. Semua teman-temannya sudah mempunyai kegiatan eskul, tapi hanya Ina sendiri yang belum punya. Ia pun merasa dikucilkan. Saat yang lain masuk ke ruangan eskulnya masing-masing, Ina mencoba untuk masuk dan bergabung ke ruangan eskul. Tapi sepertinya semua teman-temannya tidak diperbolehkan Ina untuk bergabung. Ina melihat teman-temannya yang berada di eskul tari. Ia pun merasa tertarik, ditambah ada seorang temannya bernama Han Juwo. Saat asik menonton eskul tari, tiba-tiba Ina dipanggil oleh Bapak Guru. "Ina, kok kamu malah pulang sih? Bukannya eskul ya? Kamu ada masalah apa?" Tak lama, Wiju yang tengah bobo ditelepon oleh wali kelas Ina. Wali kelas memberitahu kalau di sekolah diwajibkan semua murid ikut eskul. Tapi bukannya ikut eskul, Ina malah bawa tas sambil kebingungan di koridor. Apakah Bapak sebagai orang tua Ina tidak pernah memberi perhatian? Soalnya Ina di sekolah nggak dibully, tapi kok kelihatannya kayak nggak dianggap ya sama teman-temannya. Bapak pun tidak pernah mendatangi laporan aktivitas Ina. Setelah Wiju meminta maaf ke wali kelas, ia pun masuk ke kamar Ina untuk mencari laporan aktivitas itu. Benar saja, Ina hanya menyimpannya di dalam laci. Wiju pun sedih melihat kerajinan tangan dan tulisan dari Ina yang bertuliskan "Aku sayang ibu, aku sayang ayah". Wiju lagi-lagi merasa depresi dan kesedihan yang mendalam. Ia pergi ke ruangan tengah untuk mengambil bir. Son Gu datang. Ia memberitahu kalau semua bir milik Wiju sudah dibuang. Daripada minum bir sendirian, mending minum bir bersama ayah aja di luar. Sesampainya di tempat bir, Wiju merasa kebingungan karena aku kira hanya minum berdua, taunya ada orang lain. Saat pintu itu terbuka, rupanya di dalam ada Dahe. Wiju awalnya memilih untuk pulang, tapi Sun Go dan Manhem memaksa Wiju untuk minum bir berdua dengan Dahe. Sementara itu di klinik, Dong Hye menanyakan keberadaan Jihan. Resepsionis di sana menjawab kalau Jihan tengah melayani pasien. Lalu Dong Hye memutuskan untuk duduk. Ia mendengar suara desahan wanita di ruangan kerja Jihan. Ia mencoba untuk mengalihkan pemikiran mesum itu dengan memakan cemilan di meja. Suara desahan wanita yang semakin keras membuat Dong Hye semakin emosi dan langsung membuka pintu tempat kerja Jihan. Taunya di dalam ada Grace yang tengah perawatan medis. Dong Hye menanyakan, "Loh, kok kamu masih kerja? Ini kan waktunya klinik tutup." Grace langsung menyahut, "Oh, ini sudah mau tutup ya? Ya udah dokter Jihan, nanti makan malamnya sama aku traktir deh." Dong Hye merasa cemburu melihat Jihan dan Grace konsultasi perawatan melebihi jam tutup klinik. Singkat cerita, Dong Hye mengajak Jihan ke tempat bir. Di sana Dong Hye menyodorkan surat yang berisi ajakan untuk menikah. Jihan menjawab kalau dirinya masih belum siap, apalagi kalau pernikahan ini harus punya anak agar dapat mengambil alih gedung milik Manhem. Dong Hye membujuk Jihan agar segera menikahinya, dan pokoknya Jihan tenang aja, semua aku yang nanggung. Tapi Jihan tetap menolaknya dan pergi. Setelah itu Dong Hye pergi ke tempat gym, mengabaikan sapaan dari Grace, dan ia berusaha keras berlari di atas treadmill. Sementara itu Ina yang baru pulang sekolah, ia merasa tengah diikuti oleh seorang pria. Ina mencoba untuk berjalan dengan cepat sampai ia bersembunyi di dalam toilet umum. Di dalam, Ina mencoba untuk menelepon semua keluarganya, tapi mereka semua tengah sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ina teringat perkataan ayahnya untuk menggunakan handphone dengan bijak. Ia pun langsung menelpon ayahnya. Ina sempat kebingungan karena yang menerima telepon itu adalah Dahe karena Wiju tengah mabuk berat. Ina memberitahu kalau dirinya tengah diikuti oleh seseorang misterius dan ia sekarang bersembunyi di WC umum. Dahe menjawab kalau ia akan segera menyusul ke sana. Dahe membangunkan Wiju yang tepar ini. Ia kaget mendengar Ina tengah membutuhkan bantuannya. Mereka berdua langsung saja cus berlari ke tempat yang dimaksud oleh Ina. Walaupun susah payah
mereka berjalan tanpa disadari, Wiju terus memegang tangan Dahe hingga mereka sampai. Dahe memberikan kode kepada Hyun Tae yang menyamar untuk segera pergi. Tapi Wiju malah berhasil menahan kaki Hyun Tae. Dahe memberikan kode isyarat agar Hyun Tae berpura-pura kalah saat dipukul oleh Wiju. Tak lama, Ina memanggil ayahnya dan langsung saja Wiju berlari menghampirinya. Ina terlihat cemas dan kebingungan. Dahe menyadari kalau kini Ina sudah beranjak dewasa karena ia sudah menstruasi. Wiju melihat perlakuan Dahe yang begitu peduli dan hangat kepada Ina yang membuatnya mulai tumbuh benih-benih perasaan cinta, sekaligus Wiju menyadari kalau Ina membutuhkan sesosok ibu pengganti untuknya. Saat akan pulang, Dahe diajak oleh Wiju untuk lagi-lagi pergi minum. Di sana Wiju berterima kasih karena sudah membantu Ina dan ia menjelaskan ketidaknyamanannya terhadap Dahe yang selalu menganggap Wiju selalu membantunya. Dahe menjawab kalau Wiju sebenarnya itu berjasa karena sudah memegang tangannya saat di mall, hingga Dahe terus berusaha membuat Wiju semakin akrab dan move on dari masa lalunya. Wiju selalu menolak dan ia bersikeras kalau kehidupan di masa lalunya selalu menyedihkan. Dahe menceritakan kalau dirinya juga mempunyai kemampuan yang sama untuk kembali ke masa lalu. Setiap Dahe melihat Ina, ia selalu teringat ke masalah kecilnya yang selalu sendirian karena mempunyai sesosok ayah yang pemabuk. Wiju menanyakan kepada Ina, "Apa kamu ingat boneka kelinci yang aku kasih kepada Ina? Aku ngasih boneka itu sebagai tanda kalau aku selalu menemaninya. Karena aku tukang mabuk dan depresi selalu membuat Ina terpuruk. Tapi Ina baru saja buang boneka kelinci yang aku kasih. Menurutku dari sekarang mending kamu menjauh dariku." Tapi Dahe menjawab kalau dirinya terlanjur merasa nyaman dengan Wiju. Sampainya di rumah, Wiju mengisi semua tanda tangan dari laporan harian milik Ina. Ia merasa perkataan Dahe tentang dirinya yang memegang tangan saat di mall itu bohong. Wiju pun mencoba menggunakan kemampuannya kembali di saat dirinya mengunjungi mall. Setelah berjalan-jalan dan mendengar suara alarm, Wiju langsung mendatangi Dahe yang tengah mabuk di restoran. Ia mencoba memegang tangan Dahe. Wiju merasa kebingungan karena saat kemampuan itu ia gunakan hanya bisa memegang tangan Dahe, padahal biasanya tak ada satupun orang atau benda yang bisa ia pegang. Ya, scene ini juga sekaligus menutup alur cerita dari drama Korea yang berjudul The Atypical Family episode 1 sampai yang kedua.